Shalom, selamat bergabung kembali dalam Menara Doa Pagi setiap jam 5 pagi. Senang ketemu dengan Bapak Ibu lewat online. Kita bisa bersama-sama memuji, menyembah Tuhan. Ambil waktu mencari Tuhan lebih dahulu, maka Tuhan akan tambahkan segalanya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, kami membawa Menara Doa Pagi ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang ditinggikan, Tuhan yang dimuliakan, Tuhan yang memberkati semua umat-Mu yang menyaksikan tayangan ini. Kapanpun, dimanapun, siapapun mereka yang menyaksikannya, terberkatilah oleh Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan. Tuhan memberikan mereka kekuatan dalam menjalani hidup yang penuh tantangan, yang penuh kesulitan. Kami percaya bersama Tuhan kami memperoleh kekuatan. Kami cakap menanggung segala perkara di dalam Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Sekali lagi dari awal katakan kasih Yesus dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dengan iman kami nyatakan kebesaran kasih-Mu. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalan. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa kasih Yesus. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa kasih
seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa, dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu ku merasa, dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Sungguh indah bersama-Mu ya Tuhan. Amin Tuhan Yesus. Hanya Engkau satu-satunya pribadi yang kami perlukan sampai selama-lamanya ya Tuhan. Engkau kekuatan kami. Haleluya. Engkau pengharapan kami. Amin. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Dengan iman kami bersama-sama menyatakan ya Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, kami perlu Kau Tuhan. Keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau. Sekali lagi dengan iman nyatakan. Kami perlu Kau Tuhan. Keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau.
Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Mari kita tinggikan. Mari panjatkan doa-doamu. Mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Kami perlukan. Kami perlukan Tuhan. Jamalah hidup kami. Jamalah semua kami. Kami percaya kuatkanlah yang lemah. Kami datang padamu. Terima kasih. Tiada yang melebihi kuasa-Mu. Kami Tak ada yang melebihi kebaikan-Mu. terima kasih. Kau yang kami andalkan. Kami bersyukur. Kau sumber Kami bersyukur. kekuatan. Terima kasih. Kau sumber pengharapan. Di hadirat-Mu Kami tinggikan nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkau pribadi yang kami andalkan ya Kami Tuhan. andalkan Engkau. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan di dalam kehidupan kami. Haleluya. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berdaulat atas Hanya hidup Engkau, kami ya Tuhan. Terima kasih Allah yang baik. Yang kami andalkan hanya Engkau. Terima kasih. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, Satunya yang andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan memberkati,
Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Engkau memulihkan kami. Terima kasih buat pagi hari ini, lewat hadirat Tuhan dalam pujian penyembahan, kami yang lemah dikuatkan. Kami mau diberkati dengan firman Allah. Berbicaralah Tuhan, biarlah hamba-Mu, Engkau mengurapinya, supaya ada otoritas sorgawi, sehingga firman Tuhan berkuasa, diberkati, mengubahkan orang-orang yang menyaksikan, yang mendengarkannya, terberkati ya Tuhan. Dalam Tuhan Yesus kami dengarkan firman Allah. Amin. Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi, senang ketemu dengan saudara. Pada pagi hari ini kita akan belajar bagaimana kita mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Tema kita hari ini adalah mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Karena masalah rumah tangga salah satu, atau bisa dikatakan 70% adalah masalah keuangan. Sering menjadi pertengkaran yang tidak habis-habisnya dalam rumah tangga. Sebenarnya kebanyakan bukan karena kurang uang, tetapi adalah karena tidak mengelola keuangan dengan baik. Kalau kita mau jujur, masalah keuangan bukan karena kurang uang, kebanyakan. Oke lah, katakan ada beberapa orang yang kurang income, yang perlu menambah income. Tetapi lebih banyak lagi adalah bukan karena kurang uang, tapi tidak mengelola keuangan dengan baik. Ada orang bergaji 3 juta, masih bisa hidup dengan keluarganya, bahkan ada saldo. Ada orang bergaji 30 juta, di akhir bulan mereka minus dan berutang kemana-mana. Sehingga mereka banyak mengalami yang namanya pinjaman, dan berakibat mereka mengalami kesusahan yang berat. Saudara yang saya kasihi, dalam Alkitab kita belajar Filipi 4 ayat 10 sampai 14. Tapi saya akan baca dulu. Yang pertama kita akan belajar puas dalam segala keadaan. Coba tulis dalam kolom, saya puas dengan keadaan saya saat ini. Sangat penting ada rasa puas, ada rasa cukup. Bukan berarti kita tidak bisa mengembangkan menjadi kaya, bukan. Tapi paling tidak kalau ada makanan, ada pakaian, cukuplah bagimu. Jadi kecukupan ukurannya di Alkitab, saudara punya pakaian, saudara bisa makan, itu sudah cukup. Saudara harus puas dengan makanan itu, harus merasa cukup dengan yang ada. Bukan berarti saudara nggak bisa mengembangkan, dan kembangkanlah apa yang ada. Kembangkanlah apa yang ada. Kalau kita pakai ukuran dunia, tidak akan pernah puas-puasnya. Karena dunia akan selalu merasa kurang dan kurang dan kurang. Saya akan bacakan Filipi 4 ayat 11 sampai 12. Kekuatan ini bukanlah karena kekurangan. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Saudara, ini adalah tulisan Rasul Paulus di dalam penjara di Filipi. Bagaimana dia di penjara, bahkan digari, bahkan diborgol, dipasung, dalam penjara dia cukup menderita. Saudara, tetapi apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus dalam penjara? Dia berkata pada ayat yang ke-11, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan. Ini perkataan dia, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Tulis dalam kolom, saya mau belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Tulis dalam kolom. Supaya saudara harus punya rasa cukup dalam hati saudara. Nah saudara yang saya kasihi, di Alkitab dikatakan pada ayat yang ke-12, Rasul Paulus, aku tahu apa itu kekurangan. Jadi Rasul Paulus dalam kekurangannya dia belajar mencukupkan diri.
Dalam kekurangan kita pun kita harus belajar mencukupkan diri. Dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam kelimpahan pun Rasul Paulus mencukupkan diri. Jadi mencukupkan diri bukan hanya ketika kekurangan. Dalam kelimpahan pun kita mencukupkan diri. Bukankah banyak kita lihat atau kita sendiri punya pengalaman ketika income kita katakanlah 5 juta satu bulan satu keluarga. Kita masih bisa menyimpan 1 juta, 4 juta kita gunakan untuk kebutuhan keluarga. Kemudian ya sebaiknya begitu ya, harus ada yang namanya tabungan dalam keluarga. Usahakan itu. Pada umumnya orang-orang sukses, orang kaya, mereka belajar dari mereka miskin, dari susah. Mereka ku dengar belajar dalam kemiskinan, kesusahan, mencukupkan diri dan mereka menabung 30%. 30% mereka menabung. Dalam kemiskinan, kesusahan, merintis usaha, mereka bersaksi saya lihat bagaimana mereka menabung rutin 30% tiap bulan. Itu bukan karena kekayaannya. Tapi dalam kemiskinan, kesusahan, dia menyisihkan untuk menabung. Dia mencukupkan diri dalam kekurangan. Rasul Paulus berkata dalam kelimpahan, katakan gaji ibu bapak satu keluarga naik 10 kali lipat jadi 50 juta. Pada saat 5 juta kita bisa hidup dengan 4 juta sisa 1 juta. Pada saat 50 juta pendapatan harusnya kita bisa menyimpan 40 juta. 10 juta mungkin kita katakan biaya hidup. Tambahlah biaya hidup, tapi biaya hidupnya nambah sedikit aja. Sehingga dalam kelimpahan dia bisa menyisihkan. Bisa mengembalikan persepuluhan bagi yang paham persepuluhan. Ingat persepuluhan itu adalah ucapan syukur kepada Tuhan. Rasa terima kasih. Tidak ucapan keterpaksaan. Persepuluhan bukan masalah hukum Taurat. Tetapi bagaimana kita menerima kasih karunia Tuhan. Dan kita diberkati dan kita membawa hamuleatheon. Ucapan syukur kepada Tuhan. Mengembalikan persepuluhan. Bukan dengan paksa, bukan dengan takut dikutuk, bukan. Tapi dengan sukacita sukarela. Dan orang yang mengembalikan persepuluhan, Alkitab katakan Tuhan akan mempercayakan lebih dan lebih dan lebih lagi. Tapi mengembalikan persepuluhan bukan untuk diberkati. Bukan karena mengasihi Tuhan. Karena ucapan syukur kepada Tuhan. Kalaupun tidak mengembalikan persepuluhan, Tuhan tetap mengasihimu. Cuma ada berkat khusus bagi orang yang setia mengembalikan persepuluhan. Itu janji Tuhan kepada anak-anak Tuhan. Ingat, berkat di Alkitab ada berkat umum, ada berkat khusus. Oleh karena itu, saudara kalau pendapatanmu naik dari 5 juta jadi 50 juta, harusnya gaya hidupmu tetap sederhana. Enggak perlu hedonisme, berpoya-poya, menghabiskan duit di mall, pergi jalan-jalan, ganti HP, dan perbaiki rumah dengan gaya-gaya yang terlalu berlebihan. Saudara bisa menyisihkan mungkin puluhan juta, katakan pendapatan 50 juta, jadi bisa simpan 30 juta. Tapi saya menjumpai orang pendapatan 20 juta, dia kekurangan uang di akhir bulan. Tapi ada orang pendapatannya yang saya tahu hanya 3 juta, tapi masih bisa makan dan ada saldo dalam rekeningnya. Berarti yang menjadi persoalan adalah dia tidak belajar mengelola keuangan, tidak belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada padanya. Hari ini saya mengajak setiap saudara, yang pertama belajar puas dalam segala keadaan. 1 Timotius 6 ayat yang ke-6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-8, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tulis dalam kolom, saya memiliki rasa cukup dan puas. Tulis dalam kolom. Saya memiliki rasa cukup dan puas dengan apa yang ada saat ini. Jadi kunci ibadah diberkati Tuhan menurut ayat ini adalah memiliki rasa cukup. Ketika kita beribadah hari Minggu, kita datang ibadah kepada Tuhan. Jangan ada perasaan aku masih kurang harta inilah, kurang uang inilah, kurang inilah, kurang inilah. Jangan, miliki rasa cukup. Tanda orang punya rasa cukup adalah selalu bersyukur.
Berterima kasih buat hidup yang hari yang baru, berkat yang baru, kebaikan Tuhan. Mengucap syukur, berterima kasih. Penting sekali Bapak Ibu, banyak bersyukur. Miliki rasa puas, rasa cukup dengan apa yang ada padamu. Yang sering sekali menjadi persoalan apa? Kita membandingkan diri kita dengan pendapatan orang lain. Nggak usah bandingkan pendapatanmu dengan pendapatan orang lain. Apa artinya bagi saya membanding-bandingkan, oh pendapatan orang sana sudah 20 juta, yang sana 30 juta, oh aku baru 5 juta, oh aku harus paksa. Tidak. Saudara akan nanti udah dapat 20 juta, ada lagi orang 200 juta, gak pernah puas-puasnya. Ada lagi orang mungkin yang 2 miliar sebulan. Akhirnya kita lama-lama ritik, gila lama-lama. Kita gak pernah puas. Saya pernah menjumpai orang kaya. Karena saya menangani orang-orang kaya. Banyak yang gak puas. Mereka gak puas. Dan mereka akhirnya sakit. Karena gak ada rasa puas. Selalu mencari terus, mencari uang. Anaknya narkoba, anaknya free sex, anaknya tidak ke gereja. Mereka juga berantem, rumah tangga jadi berantem. Karena orientasi uang. Mencintai uang adalah akar segala kejahatan. Uang itu netral, tapi jangan cintai. Kita harus mencintai Tuhan. Mencintai warisan, mencintai harta, pasti berujung kacau. Jangan cintai uang, jangan cintai warisan, jangan cintai harta. Cintailah firman Allah, cintailah Tuhan, hidupilah firman Allah. Saudara yang saya kasihi, milikilah rasa cukup supaya ibadahmu memberi keuntungan besar. Jadi apa yang ada padamu syukuri, nikmati, kembangkan. Kalau ada orang diberi talenta 5 jadi 10, talenta 2 jadi 4. Jangan malas, kembangkan. Tapi di hati kita yang 5 itu pun kita bilang cukup, terima kasih Tuhan. Dan kita kembangkan apa yang dipercayakan Tuhan. Ibrani 13 ayat yang kelima berkata, janganlah kamu menjadi hamba uang. Dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini adalah jaminan Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Apapun keadaan Bapak Ibu, bagaimanapun keadaan Bapak Ibu, bagaimanapun susahnya keadaan Bapak Ibu, janji Tuhan ya dan amin, tidak meninggalkanmu, tidak meninggalkan saya. Tuhan ada dalam penderitaan, Tuhan ada dalam kesusahanmu, Tuhan ada dalam kekuranganmu. Ketika ibu bapak kekurangan uang, jangan langsung berpikir bank mana yang bisa ku cari. Bagaimana ku cari ke koperasi mana atau ke rentenir mana. Kemudian pergi cari ke Penggadian, cari ke CU, cari kemana-mana. Pinjaman-pinjaman. Ketika ibu bapak kekurangan uang, cari Tuhan. Datang kepada Tuhan. Minta hikmat, minta petunjuk, minta kekuatan. Jangan buru-buru langsung berpikir bank mana aku kejar, pinjaman kemana. Ingat, sifat berhutang, sifat meminjam itu adalah kebiasaan yang mengikat. Seseorang yang suka meminjam-minjam, seorang yang suka berhutang-hutang, lihat sifat itu dibawanya sampai mati. Kalau dia tidak bertobat, itu mengikat diri dia. Lepaskan dirimu dari pinjam-meminjam, hutang-hutang. Maksud saya Bapak Ibu, kalau saat ini ada pinjaman karena cicilan rumah, sepeda motor, usaha, itu enggak salah. Itu enggak salah. Tapi yang salah itu adalah meminjam karena ingin pesta besar dalam pernikahan anak. Pesta besar, ribuan orang datang di hotel yang mewah, acara yang mewah. Pinjaman untuk beli baju, beli perabotan rumah. Hati-hati, karena itu akan membuat hidup ibu, bapak dan hancur. Kalau ada orang bertanya, Pak Pendeta bolehkah minjam untuk usaha? Boleh, yang penting kita disiplin mengembalikan, disiplin tiap hari menyisihkan pendapatan, sisihkan modal. Disiplin tiap hari. Pinjamlah ke tempat yang memang suku bunganya sesuai dengan Bank Indonesia yang dimana itu bisa 1%. Kalau ibu bapak meminjam ke 5%, 10%, itu ibu akan terikat dan hancur dan akan berat.
Saya menjumpai orang berani meminjam bunga 20%, bunga 30%. Aduh, tiap bulan bunga segitu berat. Itu artinya dia menghancurkan dirinya sendiri. Dan berdoalah satu waktu bahwa engkau tidak akan meminjam satu waktu. Karena anak Tuhan tidak peminjam-minjam. Anak Tuhan tidak peminta-minta. Ya, jadi jangan salahkan kalau minjam untuk usaha, kasih jaminannya rumah, itu tidak salah. Karena kita mengembangkan usaha. Ini adalah yang saya maksudkan adalah demi gaya hidup, demi apa kata orang. Kalau untuk sekolah anak, oke lah. Sekali, 2 kali mungkin ibu bisa lakukan. Tapi aku berdoa satu waktu ibu bebas dari pinjaman. Bebas dari hutang-hutang. Karena saya pun pernah berhutang. Saya pernah meminjam ke bank, tidak mampu mengembalikan. Akhirnya menghadap ke bank minta tolong supaya dikasih keringanan waktu, mundur waktu, keringanan bunga. Itu untuk usaha kami pada waktu itu. Dan usaha itu drop. Sehingga kami gak mampu membayar bunga dan pokoknya. Yang saya maksudkan ibu dan bapak, cobalah evaluasi cara menggunakan uangmu. Supaya bapak ibu dalam menggunakan uang tidak sembarangan. Mulailah membuat pembukuan keuangan masuk dan keluar. Mulailah ibu dan bapak mengetahui mana kebutuhan primer, sekunder, tersier. Dan terlebih jangan pinjam ke pinjol. Saya melihat banyak tawaran di sosmed, begitu bunganya 0, sekian, 0, sekian. Lama-lama terjerat dengan pancingan-pancingan awal. Dan akhirnya tidak benar 0, sekian. Ternyata bunganya lebih parah dan lebih parah. Dan akibatnya kalau ibu dan bapak tidak bisa mengembalikan, bapak ibu dikejar di kantor, dikejar di rumah, betapa malunya. Bahaya sekali. Kalau istri suka pinjol, suami suka judol, anakmu jadi benjol. Dan berakibat berbahaya keluargamu. Jangan biasakan meminjam. Dalam kitab Amsal 30 ayat 8 sampai kepada ayat 9, Alkitab katakan, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jadi anak Tuhan, Tuhan minta kita jangan curang dan jangan bohong. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Ayat ini berkata, nikmatilah makanan yang menjadi bagianmu. Jangan, Tuhan gak mau engkau menjadi hidup miskin juga. Tuhan tidak mau juga kalau engkau berpikiran kayak mana aku kaya. Menikmati makanan orang, membayangkan makanan orang. No. Makanan itu akan enak ketika ibu merasa puas, cukup dan bersyukur. Apapun yang ibu makan, kalau ucapan syukur dengan rasa cukup, makanan ibu akan lezat. Bumbu yang terbaik adalah rasa cukup dan bersyukur ketika menikmati makanan. Ayat yang ke-9, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Tuhan tidak mau engkau mencuri, Tuhan tidak mau engkau berbohong, Tuhan mau engkau jujur dalam berusaha, jujur dalam bekerja, jujur dalam mengelola keuangan dengan baik. Nah saudara yang saya kasihi, yang kedua adalah kekuatan sejati hanya dalam Kristus. Filipi 4 ayat yang ke-13 katakan, segala perkara dapat kutanggungi dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Mungkin ibu mengalami kekurangan keuangan saat ini. Banyak masalah. Ayat ini sangat penting ibu hafal dan ucapkan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi ketika ada persoalan, ketika ada masalah, ada tekanan, datanglah kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada saudara. Jangan buru-buru datang mencari pinjaman kemana. Lama-lama ibu terlilit utang. Saya sudah menjumpai orang pinjamannya ada 10 titik. 1, 2, 3, 4 berbunga. Dan sakit dan akibatnya sakit jiwa. Sakit mental. Dan orang bisa akhirnya ingin bunuh diri, ingin mati. Karena uangnya di mana-mana meminjam uang. Dan penagih datang ke rumahnya bertubi-tubi. Jangan teruskan itu. Belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada. Dalam kekurangan, datanglah kepada Tuhan.
Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Tulis dalam kolom, Allahku akan memenuhi segala keperluanku. Tulis dalam kolom, Allahku akan memenuhi segala keperluanku. Imani, datang kepada Tuhan Yesus. Mungkin sedang butuh untuk menyekolahkan anak, sedang butuh untuk kebutuhan kesehatan, sedang butuh mungkin untuk usaha berkembang. Jangan pakai pikiranmu, jangan batasi pikiranmu dengan pikiranmu. Maksudnya jangan andalkan hanya kekuatan pikiranmu, tapi andalkan Tuhan. Engkau berkata, Allahku sanggup menyediakan apa yang kuperlukan. Percayalah kepada firman Allah. Nah saudara yang saya kasihi, dalam Mazmur 55 ayat yang ke-23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih, apapun masalahmu, serahkanlah kepada Tuhan. Tuhan tidak membiarkan selamanya engkau goyah oleh karena masalah apapun. Anak Tuhan dipelihara Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, kami diingatkan oleh firman Allah bagaimana Rasul Paulus dalam penjara belajar mencukupkan diri dalam kekurangan, belajar mencukupkan diri dalam kelimpahan. Tuhan, biarlah firman ini mengingatkan kami sehingga kami mengevaluasi cara penggunaan keuangan kami. Sehingga kami hati-hati dalam penggunaan keuangan, punya pembukuan masuk dan keluar, punya prioritas mana yang primer, sekunder, tersier. Dan kami juga percaya bahwa anak-anak Tuhan tidak akan kekurangan. Allah sanggup memelihara hidup kami. Allah sanggup memenuhi apa yang kami perlukan. Kami percaya, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan seluruh umat-Mu yang menyaksikan tayangan ini. Berikan mereka kekuatan. Ketika kami datang kepada Tuhan Yesus, ada kekuatan baru, ada hikmat, ada kemampuan, ada kesanggupan kami bisa mengelola keuangan dengan baik. Dan kami percaya Engkau memberikan kami ide-ide brilian, hikmat, kerajinan, ketekunan. Sehingga kami bebas dari hutang-hutang. Kami bebas dari pinjaman-pinjaman. Bahkan kami bisa memberkati orang lain, memberkati orang lain. Memberkati pelayanan, memberkati orang miskin, orang susah, panti asuhan. Pakai kami semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa semua yang menyaksikan tayangan ini terberkati oleh Tuhan dan jadi pelaku-pelaku firman Allah. Kami mau belajar mencukupkan diri kami dengan apa yang ada pada kami. Kami bersyukur dan kami mengembangkan apa yang Tuhan titipkan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bawalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sempurna Tuhan Yesus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kita yang percaya. Sama-sama katakan amin, amin. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyaksikan tayangan ini. Bagikanlah link ini kepada banyak orang sehingga banyak orang terberkati. Dengan saudara membagikan link ini, saudara sudah terlibat dalam pemberitaan firman Allah. Dan bagi saudara yang ingin renungan harian setiap hari dari saya, atau ingin konseling tapi chat dulu, maaf kalau saya belum bisa balas karena begitu banyak ingin konseling, waktu saya sangat terbatas. Saya berusaha di 0811 63 73 47. Dan bagi saudara terberkati dan ingin membagi satu dukungan kepada pelayanan, saudara bisa membagi berkat lewat rekening ini. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sampai ketemu di esok hari jam 5 pagi. Tuhan Yesus berkati. Shalom.